yaitu yayasan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin. Yayasan yang berdiri pada tahun 1983 ini sempat mengalami banyak hambatan dalam melaksanakan kegiatan kesehatan. Rizal kemudian sadar bahwa pangkal dari permasalahan kesehatan yang dihadapi masyarakat adalah karena faktor kemiskinan. Taraf hidup masyarakat, Rizal kemudian menjalankan program microfinance atau keuangan mikro, yaitu pemberian pinjaman lunak kepada masyarakat. Hingga kini, Rizali telah memberikan dukungan dana kepada lebih dari 45.000 perempuan. 54% dari mereka bahkan sudah terbebas dari kemiskinan. Dengan meningkatnya taraf perekonomian masyarakat, kesadaran mereka untuk hidup sehat pun berangsur-angsur membaik. Kini, setelah kegiatan kesehatan dan program keuangan mikro berjalan baik, Rizali melebarkan aktivitas sosialnya di bidang pendidikan dengan mendirikan perpustakaan gratis. Kedepannya, bapak dari 4 anak ini bercita-cita mendirikan sebuah sekolah bermutu dan rumah sakit untuk masyarakat kurang mampu. Dr. Rizali, sebelum nanti sampai pada kegiatan Anda untuk memberikan dukungan keuangan bagi masyarakat di pedesaan, saya ingin tahu dulu, karena sesudah Anda tamat menjadi dokter, Anda terdorong atau tergerak untuk mendatangi masyarakat di pedesaan. Kenapa begitu? Ya, saya juga tidak bisa pakaikan sejak mahasiswa. Mungkin salah satu kesenangan saya itu bergerak di komunitas. Sehingga kita tamat pun saya masuk ke dalam komunitas untuk menggerakkan mereka di bidang kesehatan masyarakat. Jadi orientasi masyarakat ketika itu kan saya lihat masih pada menjawab pertanyaan, kalau sakit berobat kemana? Saya ingin mengubah itu menjadi bagaimana supaya tidak sakit. Jadi desa mana yang Anda datangi pertama kali waktu Anda lulus sebagai dokter dan atau itu sebelum? Di Kecamatan Lubuk Pakam dan Kecamatan Beringin, itu dari Serdang. Kenapa Anda pilih desa itu? Ya, jawaban sederhananya karena dengan mudah bisa saya datangi dari Medan saja. 30-45 menit dan saya bisa kembali ke Medan. Jadi praktis saya, dan kebetulan saya melihat di tempat itu membutuhkan, ya katakanlah membutuhkan dukungan untuk masalah-masalah kesehatan masyarakat. Lalu bagaimana sampai kemudian Anda mulai punya gagasan untuk menjalankan gerakan atau dukungan keuangan bagi kaum perempuan di desa-desa? Sampai dengan tahun 1998 saya merasa ada yang salah dalam cara berpikir saya. Apa yang salah? Yang salah itu saya melihat partisipasi masyarakat rendah. Kemudian keberlanjutan program itu kurang bagus. Artinya ketika katakanlah misalnya kita masuk ke sebuah desa, kemudian kita bikin kampanye cuci tangan pakai sabun. Wah, orang datang rame, kita sewa keyboard, ada yang nyanyi, ada dangdut segala macam, lomba ini, mereka semua berdatang. Tapi setelah itu habis. Jadi hit and run saja. Jadi Anda anggap bahwa program-program yang ada waktu itu sporadis sehingga jadi intinya adalah kemiskinan. Jadi kenapa mereka tidak peduli atau tidak mau beli sabun, uangnya dari mana begitu? Tapi dari mana tiba-tiba muncul ide microfinance? Nah, jadi saya pikir ini masalahnya masalah kemiskinan. Bagaimana? Jadi program itu tidak bisa hanya meningkatkan derajat kesehatan dan meningkatkan kualitas pendidikan, tapi ini harus terintegrasi dengan meningkatkan pendapatan keluarga. Tapi bagaimana caranya? Saya nggak punya basis ekonomi, nggak punya basis perbankan, nggak punya basis manajemen. Nah, lalu muncul idenya dari mana? Nah, tahun 98 akhir
Ada seorang teman saya warga negara asing, dia kebetulan konsultan di proyek-proyek pembangunan fisik di Sumatera Utara. Dia bilang nanti saya pinjamkan sama Anda sebuah buku. Ya, kemudian dia bawakan buku kepada saya, namanya Banker to the Poor. Ini adalah riwayat hidup Profesor Muhammad Yunus dari Bangladesh. Buku itu saya baca, dan kesimpulan saya yang pertama adalah mana mungkin kita bisa memberikan pinjaman pada orang miskin tanpa agunan, tanpa penjamin, diputihkan kalau meninggal dunia, tidak ada gugatan hukum. Wah, ini tinggal lari aja deh. Siapapun orang dikasih, nah ini ya pinjaman. Kalau saya gagal gimana? Ya udah, nggak apa-apa. Biasa langsung dia bilang aja, saya gagal. Gak usah ditanggung, gak usah diwaris nggak tanggung. Iya. Jadi Anda waktu itu ragu juga. Sebenarnya bukan ragu, tidak percaya pertama. Oh, lebih parah lagi. Ya. Jalankan juga. Nah, ketika itu teman saya itu bilang, saya ada cuti. Saya ingin jalan-jalan ke daerah Pakistan. Saya coba nanti masuk ke Bangladesh untuk melihat itu. Kemudian ternyata dia benar, dia berangkat 2 minggu. Dia pulang, dia bawakan kepada saya satu kotak berisi form-form, foto-foto segala macam, dan dia mengatakan bahwa ini benar, Bisa jalan. ini memang bisa jalan. Alasannya apa? Ciri-ciri program itu harus pinjaman harus diberikan pada perempuan. Terus kemudian harus pada orang yang sangat miskin. Jadi semakin miskin orang, semakin layak dapat kredit. Dan kemudian di pedesaan. Nah, di pedesaan. Nah, itu dia bilang. Jadi Juni 99 saya dirikan Yayasan Pokmas Mandiri untuk mulai mengelola ini. Modal Anda berapa? 60 juta. Uangnya siapa? Tetean. Tetean atau apa? Kumpul patungan. Itu dengan teman-teman. Nah, waktu itu kita diskusi, teman-teman bilang, ya udah kita coba saja. Dengan catatan ya kalau ini nanti gagal, ya sudah. Sampai di sini, ya. nanti saya akan tanya, apakah pertama kali ketika Anda memberikan pinjaman, uang Anda kembali atau hilang? Iya. Karena tadi kan ketakutan bahwa uang itu akan hilang. Iya. Nah, dan juga mengapa perempuan? Iya. Tapi kita rehat dulu, ikuti terus Ki Candy. Perempuan lebih jujur daripada laki-laki. Nah, pertanyaan saya, Anda ini laki atau perempuan?